3 sebab Taliban tidak terkalahkan di Afghanistan. Secara teori masih berada di atas angin dengan kekuatan lebih besar yang dimilikinya. Pasukan keamanan Afghanistan berjumlah lebih dari 300.000 orang, setidaknya di atas kertas. Jumlah itu termasuk angkatan darat, udara, serta kepolisian Afghanistan. Namun kenyataannya negara ini selalu kepayahan dalam memenuhi target perekrutan anggota keamanan. Tentara dan polisi Afghanistan punya riwayat buruk perihal kematian yang tinggi, disersi, serta korupsi. Sejumlah komandan tidak bermoral meminta anggaran yang diklaim untuk pasukan, namun sebenarnya prajurit-prajurit itu tidak pernah ada. Praktek ini disebut tentara hantu. Dalam laporan terbarunya kepada Kongres Amerika Serikat, Inspektur Jenderal Khusus untuk Afghanistan menyatakan keprihatinan serius tentang efek korupsi yang merusak dan pertanyaan keakuratan data mengenai kekuatan pasukan yang sebenarnya. Jack Watling dari Royal United Service Institute mengatakan bahwa Angkatan Darat Afghanistan tidak pernah yakin berapa banyak pasukan yang sebenarnya mereka miliki. Selain itu, dia mengungkapkan ada persoalan dengan perawatan alat pertahanan dan moral. Pasukan sering dikirim ke wilayah di mana mereka tidak memiliki hubungan suku atau keluarga. Inilah salah satu alasan mengapa beberapa orang kemungkinan begitu cepat meninggalkan posnya tanpa melakukan perlawanan. Lalu mengapa Taliban begitu kuat? Jawabannya bahkan lebih sulit diukur. Menurut Pusat Pemberantasan Terorisme Amerika Serikat di West Point, ada perkiraan yang memperlihatkan kekuatan inti kelompok Taliban berjumlah 60.000 orang dengan tambahan kelompok milisi dan pendukung lainnya. Jumlah mereka bisa melebihi 200.000 personil. Akan tetapi Dr. Mike Martin, mantan perwira tentara Inggris yang menguasai bahasa Pashto dan menelusuri sejarah konflik di Helmand dalam bukunya An Intimate War, memperingatkan terlalu berbahaya mendefinisikan Taliban sebagai satu kelompok monolitik. Sebaliknya, dia menerangkan Taliban lebih mendekati sebuah koalisi longgar daripada pemegang waralaba independen dan kemungkinan besar bersifat sementara, berafiliasi satu sama lain. Dia mencatat bahwa pemerintah Afghanistan juga terbelah oleh berbagai kepentingan faksi di tingkat lokal. Sejarah perubahan di Afghanistan menggambarkan betapa keluarga, suku, bahkan pejabat pemerintah mengalihkan dukungannya acap kali untuk memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri. 2. Akses ke persenjataan. Sekali lagi, pemerintah Afghanistan sejatinya memiliki keuntungan baik dari segi pendanaan maupun persenjataan. Mereka diguyur miliaran dolar Amerika Serikat guna membayar gaji dan peralatan pertahanan yang sebagian besar diberikan Amerika Serikat. Dalam laporannya Juli 2021, Sigar mengatakan lebih dari 88 miliar dolar Amerika Serikat telah dihabiskan demi keamanan Afghanistan. Akan tetapi data tersebut menambahkan, pertanyaannya apakah uang itu dihabiskan dengan baik, yang pada akhirnya akan dijawab oleh apa yang dihasilkan dari pertemuan di lapangan. Angkatan Udara Afghanistan harus membuktikan keunggulannya dalam situasi kritis di mana pertempuran, namun mereka harus berjuang demi mempertahankan dan mengawaki 211 pesawatnya, di mana persoalannya makin parah karena Taliban sengaja menargetkan para pilot. Mereka juga tidak mampu memenuhi tuntutan dari komandan di lapangan. Oleh karena itulah ada keterlibatan Angkatan Udara Amerika Serikat baru-baru ini di kota seperti Laskargah yang sudah dikuasai oleh Taliban. Masih belum jelas berapa lama lagi Amerika Serikat bersedia memberikan dukungan seperti itu. Taliban seringkali mengandalkan pasokan dananya dari perdagangan narkoba, tetapi mereka juga mendapatkan dukungan dari luar, terutama Pakistan. Tidak lama berselang, Taliban menyita senjata dan peralatan dari pasukan keamanan Afghanistan. Beberapa di antaranya dipasok Amerika Serikat, termasuk kendaraan Humvee, piranti teropong malam, senapan mesin, mortir, dan peralatan artileri. Afghanistan dibanjiri pasokan senjata setelah invasi Soviet, dan Taliban sudah menunjukkan dapat mengalahkan kekuatan yang jauh lebih canggih. Bayangkan efek mematikan dari bom rakitan improvised explosive device dengan target pasukan Amerika Serikat dan Inggris. Faktor ini serta pengetahuan lokal dan pemahaman tentang medan perang turut menjadi alasan kenapa Taliban susah terkalahkan.
3. Fokus ke wilayah utara dan barat. Terlepas dari karakter kelompok Taliban yang berbeda, ada beberapa hal yang membuktikan bahwa mereka memiliki rencana terkoordinasi terkait kemajuan mereka belakangan ini. Ben Berry, mantan pimpinan tentara Inggris dan saat ini menjadi penasihat senior di Institute of Strategic Studies, mengakui keuntungan Taliban mungkin bersikap oportunis. Meski begitu, dia menambahkan, jika Anda menulis rencana operasi, saya akan kesulitan untuk menemukan sesuatu yang lebih baik dari ini. Dia menunjuk fokus serangan Taliban di wilayah utara dan barat, padahal wilayah itu bukan kantong kekuatan tradisional mereka di selatan, yang mana beberapa ibu kota regional berturut-turut jatuh ke tangan mereka. Mereka juga meningkatkan target aksi pembunuhan terhadap para pejabat penting, aktivis hak asasi manusia, dan para jurnalis. Perlahan tapi pasti mereka memusnahkan beberapa keuntungan kecil yang dibuat selama 20 tahun terakhir. Berry mengatakan momentum mereka di medan perang telah meningkatkan moral dan menguatkan rasa persatuan. Sebaliknya, pemerintah Afghanistan berada dalam kondisi tertekan, saling adu sikut dan memecat para jenderalnya. Jika pemerintah bisa merangkul para pemimpin suku, masih ada kemungkinan di tengah kebuntuan ini adalah pandangan yang digaungkan Mike Martin dengan menunjuk kasus kembalinya mantan Panglima Perang Abdul Rashid Dostum ke kota Mazar-i Sharif sebagai momen penting. Namun saat ini tampaknya upaya Amerika Serikat dan NATO untuk membawa perdamaian, keamanan, dan stabilitas di Afghanistan sama sia-sianya dengan apa yang dilakukan Soviet sebelumnya. Mereka juga tidak mampu memenuhi tuntutan dari komandan di lapangan. Oleh karena itulah ada keterlibatan Angkatan Udara Amerika Serikat baru-baru ini di kota seperti Laskargah yang sudah dikuasai oleh Taliban. Masih belum jelas berapa lama lagi Amerika Serikat bersedia memberikan dukungan seperti itu. Taliban seringkali mengandalkan pasokan dananya dari perdagangan narkoba, tetapi mereka juga mendapatkan dukungan dari luar, terutama Pakistan. Tidak lama berselang, Taliban menyita senjata dan peralatan dari pasukan keamanan Afghanistan. Beberapa di antaranya dipasok Amerika Serikat, termasuk kendaraan Humvee, piranti teropong malam, senapan mesin, mortir, dan peralatan artileri. Afghanistan dibanjiri pasokan senjata setelah invasi Soviet, dan Taliban sudah menunjukkan dapat mengalahkan kekuatan yang jauh lebih canggih. Bayangkan efek mematikan dari bom rakitan improvised explosive device dengan target pasukan Amerika Serikat dan Inggris. Faktor ini serta pengetahuan lokal dan pemahaman tentang medan perang turut menjadi alasan kenapa Taliban susah terkalahkan. 3. Fokus ke wilayah utara dan barat. Terlepas dari karakter kelompok Taliban yang berbeda, ada beberapa hal yang membuktikan bahwa mereka memiliki rencana terkoordinasi terkait kemajuan mereka belakangan ini. Ben Berry, mantan pimpinan tentara Inggris dan saat ini menjadi penasihat senior di Institute of Strategic Studies, mengakui keuntungan Taliban mungkin bersikap oportunis. Meski begitu, dia menambahkan, jika Anda menulis rencana operasi, saya akan kesulitan untuk menemukan sesuatu yang lebih baik dari ini. Dia menunjuk fokus serangan Taliban di wilayah utara dan barat, padahal wilayah itu bukan kantong kekuatan tradisional